Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan segenap pimpinan serta anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan. Sebetulnya sudah sangat banyak yang disampaikan, yang ditanyakan, yang kemudian diusulkan oleh teman-teman anggota Komisi 9 sejak penanya pertama sampai terakhir Bang Saleh Daulay. Ya. Tapi Ibu Bapak perlu mencatat, kami ini datang dari 9 fraksi dan seharusnya datang dari 80 dapil. Ya. Jadi artinya jika kami bersuara, tentu saja kita mewakili rakyat yang telah memilih dan mengantarkan kami ke DPR RI ini. Yang pertama, saya secara pribadi dan juga atas nama fraksi PKS DPR RI menyampaikan bela sungkawa yang sangat mendalam atas 178 anak yang wafat dari 325 kasus yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam paparannya tadi. Ya. Saya harus mengatakan ini adalah bencana kemanusiaan. Ya. Karena saya seorang perempuan, seorang ibu, saya mewakili perasaan orang tua yang menanti kelahiran anak-anak mereka, tiba-tiba direnggut dengan cara yang sangat misterius. Ya. Tentu ini adalah sebuah bencana kemanusiaan. Saya garis bawahi sekali lagi. Jika kemudian saya boleh membandingkan dengan kejadian di Itaewon, Korea Selatan, ya, atas nama hiburan, 150 warga meninggal dunia, kehabisan nafas dan terinjak-injak, sampai kemudian dinyatakan Hari Berkabung Nasional, saya kok tidak melihat sense of crisis yang dilakukan oleh pemerintah. Boro-boro 178 Pak Menteri, Bu Penny, dan juga teman-teman dari farmasi dan Dr. Piprim sebagai Ketua IDAI. Satu saja nyawa wafat, tentu kita harus mencari penyebabnya. Ya. Sampai hari ini kita belum mengumumkan apa sebetulnya penyebab gangguan gagal ginjal akut yang menimpa anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, di awal apa yang ingin saya sampaikan adalah saya menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap keselamatan dan pelindungan rakyat Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia sebagai calon pemimpin bangsa. Yang kedua, saya terus terang heran sama Pak Menteri. Kalau kemudian kejadian ini sudah dimulai Januari 2022 yang lalu, ya, kenapa kok nggak ada informasi, kenapa kok nggak diangkat gitu sebagai sebuah kejadian yang perlu direspon. Ya. Kita sudah berapa kali rapat, coba TA dilihat agendanya. Berapa puluh kali rapat kita dengan mitra, khususnya Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM, yang terkait dengan isu gagal ginjal akut pada anak Indonesia. Januari loh Pak. Gitu. Januari sampai sekarang berarti sudah 10 bulan. Jadi saya khawatir Ibu dan Bapak ini menganggap remeh ya, kasus atau gangguan kesehatan yang menimpa rakyat kita. Jangan sampai kematian itu dianggap biasa. Kematian itu hal yang biasa. Kematian itu takdir. Ya. Sungguh ini sebuah bencana kemanusiaan. Yang ketiga, ya, kalau kemudian dikatakan bahwa ada 8 produk sediaan sirop dan drop yang tidak aman, ya, karena cemaran EG dan DEG yang melebihi ambang batas, ya. Saya mau tanya, apakah sudah diperiksa semua pasien ini, ya, semua anak ini minum salah satu dari 8 obat tersebut, Ibu dan Bapak? Itu pertanyaan mendasar. Saya orang awam, nggak pernah kuliah di Fakultas Kedokteran, nggak pernah kuliah di farmasi, nggak pernah kuliah di kesehatan masyarakat. Tapi pertanyaan yang sangat fundamental, apakah dari 325 pasien di seluruh Indonesia ini sudah ditanyakan, sudah dilakukan penelitian, mereka mengkonsumsi salah satu dari 8 obat yang dinyatakan melampaui ambang batas aman itu.
Apakah semua anak minum? Ataukah hanya 10, 20, 30, 70, 100? Kalau gitu, kalau cuma 100, yang 200-nya kenapa? Ini kan nggak jelas sampai sekarang. Makanya dalam rilis saya katakan, jangan seperti beli kucing dalam karung. Ayo kita bongkar karungnya, supaya kasus ini terang benderang. Kenapa? Kebiasaan. Kalau kemudian kematian dianggap biasa, kematian dianggap takdir, ini pasti akan terulang kembali. Yang ketiga, kalau kita bicara gangguan kesehatan ini forensiknya gampang kok. Ya, semuanya saintifik, semuanya ilmiah, bisa diperiksa labnya, bisa di otopsi organnya, bisa dilihat dan sebagainya. Meski saya nggak tahu persis, nanti mungkin Dr. Piprim yang bisa menjelaskan. Ya. Berbeda dengan forensik sosial, ya, yang melibatkan banyak pihak sampai yang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang setahun lebih nggak ketemu kan begitu. Tapi kalau yang namanya forensik kesehatan ini pasti jauh lebih mudah dibandingkan dengan forensik sosial. Nah, kenapa kemudian ini nggak dilakukan Ibu dan Bapak? Ya. Saya melihat kembali terulang tata kelola komunikasi publik pemerintah sangat buruk. Apalagi pada situasi krisis. Tadi sudah dibahas panjang lebar. Pernyataan A dibantah dengan pernyataan B. Pernyataan C dibantah dengan pernyataan D. Akhirnya eksesnya kemana-mana. Apotek dilakban lah, apotek digerebek lah, seperti itu. Apotekernya ketakutan lah. Dan SOP penarikan obat juga dilanggar. Dan jangan salahkan kalau kemudian masyarakat bingung. Masyarakat, mohon maaf ya, saya menyebut satu kata yang sebetulnya juga sangat membuat saya prihatin. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan. Masyarakat sedang menyusun petisi untuk melakukan somasi. Ini kan sebetulnya nggak etis, nggak patut. Nah, oleh karena itu, saya juga ingin bertanya pada Bu Penny, ya, kalau kemudian BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya, saya mau tanya Bu, ini saya juga orang awam nih, setelah mendengar tadi ada surat keterangan impor, ada larutan yang terbatas dan sebagainya, saya nggak ngerti sekali lah itu. Tapi saya mau tanya, tolong dijelaskan. Seperti apa sih fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM yang dibentuk oleh Perpres nomor 80 tahun 2017 sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengawasan obat yang sifatnya obat jadi, finish product, itu seperti apa? Bahan baku obat seperti apa? Dan kemudian bahan baku obat yang diolah di dalam negeri seperti apa? Ya, karena kalau kita lihat ini tingkat maturitasnya rendah sekali, hanya 15% yang berstatus atau berskala baik begitu. Ya. Jadi ini yang ingin saya tanyakan kepada Badan POM. Jika kemudian kalau ada cemaran, ya, EG dan DEG-nya sebagai tersangka, kenapa kok baru sekarang? Kan yang namanya industri farmasi sudah berpuluh-puluh tahun ya. Apakah kemudian ada unsur kelalaian? Atau mungkin unsur kesengajaan? Kalau iya, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan kelalaian? Siapa yang dengan sengaja ingin mengambil untung di balik bisnis obat ini? Kalau boleh saya lekatkan kata bisnis. Karena seharusnya ketika kita bicara obat ini public goods, yang nggak boleh dipermainkan atas nama bisnis, apalagi atas nama politis. Nah, oleh karena itu saya minta dijelaskan seperti apa fungsi pengawasan Badan POM terhadap tadi, ya, bahan baku obat impor, obat jadi, finish product, atau bahan yang diolah menjadi obat di dalam negeri, seperti itu. Ya. Dan saya juga ingin bertanya ke Pak Menteri, kalau tadi teman-teman sudah meminta, kenapa sih gestur pemerintah ini agak enggan menggunakan KLB? Ya, padahal para epidemiolog itu sudah banyak membahas sebetulnya KLB ini bukan hanya untuk penyakit menular, bukan hanya wabah yang menular seperti itu, ya. Dan sudah memenuhi kriterianya. Dan kalau boleh saya menyitir Pak Charles, Pak Ketua,
Ibu Ketua DPR juga setuju itu, sejak awal menyuarakan. Ya, kalau memang sudah memenuhi kriteria, tetapkan saja sebagai KLB. Kenapa? Karena kalau ditetapkan statusnya sebagai kejadian luar biasa, maka langkah-langkah berikutnya sangat terukur. Dibentuk tim gabungan independen pencari fakta, melakukan langkah-langkah investigatif, melakukan evaluasi secara menyeluruh, sehingga intervensinya jelas, mana yang karena cemaran, mana yang karena perilaku sosial, mana yang karena sebab-sebab yang lain. Seperti itu. Ya. Kalau sekarang kan semua mata memandang pada obat. Ya. Saya nggak tahu apakah itu sudah finish ya, menjadi penyebab tunggal dari gangguan ginjal akut yang terjadi pada anak-anak Indonesia. Seperti itu. Dan terakhir, saya juga sepakat atas nama fraksi PKS DPR RI, saya juga mengusulkan pimpinan untuk dibentuknya panja. Kalau masih ada yang macet-macet, kita tingkatkan sebagai pansus karena memang melibatkan banyak stakeholder, ya, lintas komisi, lintas kementerian dan lembaga. Ini nampaknya juga perlu dilibatkan begitu, sehingga kita akan lihat sebetulnya macet-macetnya ada di mana. Dan terakhir, saya juga ingin menanyakan, seperti apa skema ganti rugi atas kehilangan nyawa, ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang mendapatkan amanat dari konstitusi melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Demikian pimpinan. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.